Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatu min ladunhu wa barakatuh. Bikulli tahiyati wa bikulli sa'adati, kullu laylatin wa antum bi khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang tokoh. Saudara-saudara sekalian, tokoh berbeda dengan maddah, ya. Tokoh itu berbeda dengan materi. Pada kesempatan ini kita akan melihat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tokoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Tentara Talut berkata, qalu la taqata lana al-yawm bijaluta wa junudihi. Jadi mereka berkata, kami sudah tidak memiliki tokoh hari ini untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Jadi la taqata, terdapat kata la taqata, artinya ada hal yang sifatnya bukan materi yang telah hilang di pasukan Talut, sehingga mereka mengatakan qalu la taqata lana al-yawm bijaluta wa junudihi. Baik, apa itu tokoh? Jadi tokoh adalah sesuatu yang ada di balik materi. Jadi bukan materi itu sendiri, tapi sesuatu di balik materi. Pada kesempatan ini, pada video ini kita akan membahas tentang tokoh malaikat dan tokoh syaitan. Malaikat bagi kita adalah tokoh, ya, karena malaikat bukan materi, bukan maddah, ya. Syaitan dalam hal ini jin, iblis, ya, itu juga tokoh dan dia bukan materi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam Quran surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan perkataan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam hidupnya, tatanazzalu alaihimul malaikat tatanazzal, turun terus menerus kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikat itu turun terus menerus ke dalam mereka. Akan tetapi kita tidak merasa berat, kita tidak merasa terbebani, kita tidak merasa ditimpa oleh sebuah materi. Karena itu malaikat adalah tokoh, bukan materi. Jadi malaikat dalam hal ini turun terus menerus kepada orang yang qalu rabbuna Allah, yang mengatakan Rabb kami Allah dan istiqomah dalam hidupnya. Malaikat turun terus menerus sebagai tokoh. Jadi bukan malaikat sebagai materi yang akan menjadikan semakin banyak malaikat semakin berat, ya, tubuh atau atau badan seseorang. Jadi malaikat itu adalah tokoh, bukan materi. Begitupun tentang syaitan, ya. Syaitan bukan materi, iblis itu bukan materi, tapi iblis adalah dalam bentuk tokoh. Al-Quran Asy-Syura, dalam surah Asy-Syura ayat 222 menyebutkan, hal unabbiukum ala man tanazzal syayatin. Maukah kalian kuberitahukan, kukabarkan siapa orang-orang yang syaitan itu turun terus kepadanya, ya. Jadi syaitan turun terus kepadanya. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Jadi syaitan itu turun kepada orang, semua orang atau setiap orang yang affakin athim, orang-orang yang selalu memutarbalikkan fakta. Affakin itu artinya memutarbalikkan. Jadi kaum Nabi Lut disebut dengan mu'tafikat, kaum yang diputarbalikkan. Bagi mereka itu bumi tempat mereka berpijak diputar balik, yang atas dibawa dijadikan di bawah dan yang di bawah dijadikan di atas.
Jadi kullu affakin asim, orang-orang yang memutarbalikkan eh, eh, segala maklumat, segala pengajaran, segala peraturan, azim, lagi berdosa dalam rangka menghadirkan dosa. Jadi syaitan akan turun terus menerus kepada orang yang suka memutarbalikkan sebuah maklumat, sebuah ajaran. Dalam hal ini syaitan adalah tokoh dan bukan sebagai materi, sehingga orang yang memutarbalikkan maklumat itu, pengajaran tadi itu, tidak merasa dimasuki, tidak merasa kerasukan syaitan. Jadi kenapa? Karena tokoh bukan materi. Saudara-saudara sekalian, jadi malaikat adalah tokoh, karena itu malaikat tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Ya, padahal sebenarnya malaikat ada di setiap kita. Allah katakan dalam surah Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid." Tidak ada sebuah perkataan yang terlafadzkan, yang keluar dari mulut kita, kecuali di sana ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Akan tetapi tidak ada di antara kita yang bisa menyentuh ataupun bisa menggeser malaikat yang ada di sisi kita. Sebab kenapa? Malaikat adalah tokoh. Begitu juga iblis. Iblis itu adalah jin yang membersamai manusia. Ya, kalau ada manusia yang mengatakan, mengaku-ngaku bisa melihat jin, berarti dia bisa melihat tokoh. Kenapa? Yang kedua, jin yang dia lihat itu pasti iblis, ya, karena Allah mengatakan kepada iblis, "Wasyarikhum fil amwali wal auladi." Ya, bersamailah mereka dalam anak-anak mereka, harta-harta mereka. Wa'idhum, berikanlah janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura, dan tiadalah janji syaitan itu kecuali kebinasaan, kedurhakaan. Jadi saudara-saudara sekalian, malaikat maupun syaitan adalah tokoh, bukan materi. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mendeteksi adanya malaikat dan adanya iblis atau jin, karena jin dan malaikat adalah tokoh. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ketika hendak membaca Al-Qur'an, "Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dari syaitan, ya, berlindunglah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan adalah tokoh, ya. Karena syaitan adalah tokoh, maka yang diperlukan adalah ista'iz billah, a'udzubillah. Adapun kalau orang makan, ya, kalau orang makan, maka yang diperintahkan kulu ismallah. Jadi sebutlah nama Allah ketika makan. Kenapa bismillah disebut kalau makan? Kalau mengaji, membaca Al-Quran, menyebut a'udzubillah, karena ketika hendak mengaji, kita menahan tokoh syaitan agar tokoh syaitan tidak masuk, tidak turun kepada kita, agar tokoh malaikat bisa turun. Jadi tokoh malaikat bisa turun kepada orang yang membaca Al-Quran setelah tokoh syaitan ini ditutup, dilindungi oleh Allah. Sementara itu, kalau orang makan, membaca bismillah, agar makanan yang berupa materi, menu makanan ini dengan nama Allah, hadir sebuah tokoh, ya, keberkahan dalam makanan. Jadi mengundang tokoh, ya, keberkahan dalam sebuah makanan. Jadi saudara-saudara sekalian, malaikat adalah tokoh, bukan materi. Ya, inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa perang Badar. Jadi pada perang Badar, malaikat ada 3.000 malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja bukan dalam bentuk materi, ya. Dia adalah tokoh. Kenapa? Karena di perang Badar
Rasulullah menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Ya, seandainya malaikat adalah tokoh, mungkin cukup satu malaikat saja untuk menghabiskan 1.000 orang itu. Ya, tetapi malaikat adalah tokoh, sehingga dalam hal ini tokoh itu diturunkan oleh Allah. Tokoh malaikat itu turun dalam jumlah 3.000. Jadi 3.000 tokoh malaikat turun di perang Badar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal ini dalam Quran surah Al-Imran 124, iz taqulu lil mu'minina, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang beriman, yaitu pada perang Badar, alan yakfikum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzilin. Apakah tidak cukup buat kalian kalau Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Jadi ada 3.000 malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu Rasulullah SAW dalam perang Badar. Tentu bukan dalam bentuk membantu secara fisik atau secara materi, tetapi fa'anzal sakinata ala qulubil mu'minin. Malaikat itu turun bersamaan dengan sakinah. Jadi rasa tenang di dalam hati pasukan muslimin waktu itu. Di antara bentuk penampakan tokoh malaikat itu adalah pasukan dalam keadaan tenang, malamnya mereka tidur dengan nyenyak, diberikan rasa kantuk yang luar biasa, sehingga besok paginya ketika menghadapi perang, mereka perang dalam keadaan segar, dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah tokoh malaikat, ya. Tokoh malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikat turun dalam jumlah bisalasati alafin minal malaikati munzilin. Jadi saudara-saudara sekalian, jiwa kita, manusia adalah jiwa kita membutuhkan tokoh malaikat, tokoh yang tatanazzal, yang turun terus menerus, agar membantu mendorong jiwa ini menjadi jiwa yang bertakwa, agar kita punya kemampuan, ya, untuk mengarungi kehidupan ini dengan tenang, mampu beriman dan beramal soleh, mampu menghadirkan manfaat yang besar kepada semua orang, sehingga kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh pasukan Talut, qalu la taqata lana al-yawm bi Jaluta wa junudihi. Kami tidak memiliki tokoh hari ini untuk menghadapi Jalut dengan bala tentaranya. Hadirkanlah tokoh malaikat, dengan terus beristiqomah, dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, dan mengatakan wa qalu rabbuna Allah. Jadi dan menyatakan Allah Tuhan kami, Allah pemelihara kami, Allah pengatur kami, yakni dengan tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, membesarkan Al-Quran, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, tokoh malaikat akan senantiasa turun dalam jiwa kita. Saudara-saudaraku sekalian, inilah bahasan tokoh. Semoga kita senantiasa terus bertambah tokoh malaikat kita, dan terus terbuang tokoh syaitan yang mungkin saja banyak mengotori hati kita, jiwa kita. Kullu syukran lakum jami'a, wa sallallahu ala Muhammadin, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.